Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Amma ba'd. Baiklah, anak-anakku sekalian, kelas 8 ya sekarang ya. Tahun lalu kelas 7. Kelas 7 apa namanya? Kan kelas 7 Ahmad Dahlan. Nah, sekarang ini naik kelas 8 Ahmad Dahlan ya. Alhamdulillah ya, kalian semuanya ya naik kelas, sekarang naik kelas 8 dan masih bertemu dengan Ustadz untuk materi pelajaran kita, yaitu pelajaran ini hadis arba'in. Nah, hadis arba'in yang untuk kelas 8, alhamdulillah sekarang kalian sudah memiliki modul sehingga kita belajar di rumah lebih gampang dan lebih mudah ya. Oh ya anak-anakku sekalian ya, Ustadz akan absen terlebih dahulu ya. Nanti kalian ketik hadir ya di kolom komentar YouTube ya, channel YouTube ini. Nanti kalian tulis hadir semuanya, nanti akan ngecek hadiran kalian di YouTube ini ya, seperti itu. Baiklah, Ustadz akan absen terlebih dahulu. Semuanya mohon bersiap-siap ya. Yang Ustadz sebutkan namanya tulis hadir di kolom komentar YouTube ya. Kita mulai absennya. Pertama, Aflah Muqsid Taqiuddin, kemudian Ahmad Zikri Ihsan, Ahmad Hasan Sabit, Ahmad Maulana At-Tarif, Amar Abdurrahman, Bara Musidinata, Cesa Prasasta Wangsa Didi Praja, Dai Arkan Al-Ahdi, Farhan Zorib, Faras Ahmad, Fikri Muhammad Al-Faruq, Ilmi Aulia Rahman, Irsyad Syauqi Kagapi, M. Adib Rahman Hakiki, Maheswara Widiana, Maulana Dafa Widiarto, Muhammad Khofid, Muhammad Afif Ramadan, Muhammad Alif Ihsan, Muhammad Azril Al-Farizi, Muhammad Dafa Nazar, Muhammad Furqan, Muhammad Gozi Aufa, Muhammad Sabik Ridho, Muhammad Syahdan Satrio Utomo, Muhammad Syafiq Budiman, Rehan Islami, Syahid Ahmad Farah, Tarik Arik Setiawan, Zaki Yuda Pratama. Yang terakhir ini siapa? Muhammad Fawas Al-Faruq, Muhammad Faruq Fawas ya. Setelah tadi ya anak-anak sekalian, kita sudah absen. Yang belum disebut namanya nanti komentar saja di bawah ya. Jangan lupa kalian klik hadir ya di di kolom komentar ya. Baiklah anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa ya, Ustadz kepada kalian sebelum kita beri Ustadz masuk pelajaran, ada beberapa pasal ya yang akan Ustadz sampaikan ya. Pasal 1 ya, apa pasal 1? Semua ya pakaian baju rapi ya, bersih ya. Kemudian masih berseragam ya. Kemudian pasal 2, perhatikan ya lingkungan ya sekitar kalian bersih, tidak ada sampah ya. Tidak ada kotoran ya, ataupun yang lainnya. Kalau masih kotor silakan diambil disapu dulu ya biar kita belajarnya nyaman. Kemudian pasal ketiga kita tidak boleh makan minum ya. Tapi kita ke kalian di rumah ya, kalau nyemil boleh ya, minum boleh, permen boleh ya. Tapi kalau makan berat, makan nasi nanti ditunda dulu, kita belajar dulu ya. Kalau sambil santai nonton belajarnya tidak apa-apa. Kemudian pasal keempat, pasal keempat siapkan bukunya. Ya, kita yang buku warna hijau ya untuk kelas 8 disiapkan bukunya. Kemudian buku modulnya yang baru. Kemudian kalian siapkan alat tulis, pena. Kemudian kalian siapkan juga buku tulis ya, buku catatan ya. Kemudian yang kelima, pasal yang kelima pasal yang kelima ini yang terbaru ya. Sebenarnya pun banyak pasal kita, bukan dengan 5. Yang kelima yaitu silakan sebelum ikuti pelajaran ya, kalian senyum terlebih dahulu ya, agar lebih santai belajarnya.
Baiklah anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kenikmatan yang luar biasa ya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, Ustadz hanya tidak akan menjelaskan panjang lebar, hanya Ustadz akan memberikan pengantar untuk pembelajaran hadis kita ya. Langsung kita buka halaman hadis ya, yang semester ganjilnya adik kita insya Allah akan belajar 5 hadis ya. Hadis ke-11, 12, 13, 14, 15 yang mudah-mudahan semuanya tercapai dan semua poin ya. Jadi dalam semua poin ya, setiap materinya ada lebih kurang ada 9 poin. Nah ya. Nah, ini semuanya harus setiap materinya harus kita pelajari semua seperti itu ya. Yang pertama tujuan pelajaran setiap babnya apa, kemudian matan itu isi ya, yang Arab ya, matan itu isi hadis yang full harokat ya, yang ada di buku ini. Kemudian terjemahan hadis dengan bahasa yang mudah dan pahami ya, kita baca dulu matannya, kita baca terjemahnya, kemudian ada mufradat hadis. Nah ini untuk mempermudah mengartikan hadis nanti ya, menerjemahkan hadis. Kemudian penjelasan beserta dalil dari Al-Quran yang berkaitan dengan hadis ya gitu ya. Kemudian yang keenam, faedah dan pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini. Kemudian yang ketujuh ada catatan kakinya bisa dibaca. Yang kedelapan, di 8 inilah nanti kita akan banyak berlatih ya, latihan-latihan yang dapat menambah pemahaman materi hadis ya. Yang kesembilan yang tak lupa penugasan hafalan. Nah yang kalian hafalkan, nanti ada sesi ya di mana kita akan menghafal hadis tersebut dan terjemahnya dan disetorkan ke Ustadz melalui VN seperti itu ya. Baiklah anak-anak sekalian, langsung saja kita buka yang pertemuan pertama ini, kita hadis ke-11 ya. Temanya di sini itu tinggalkan apa yang meragukan ya. Pertama kalian baca dulu ya, tujuan pembelajarannya apa di sana ya. Harapannya setelah belajar ini apa yang akan kalian dapatkan. Nah, kalau belum dapat dikoreksi lagi ya ke tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, membaca teks hadis dengan baik dan benar. Nanti saya akan contohkan cara membacanya. Kemudian yang kedua, memahami materi hadis tentang perkara yang meragukan. Yang ketiga, menghafal teks dan terjemah hadis dengan tentang perkara yang meragukan. Seperti itu. Ada 3 itu ya. Baiklah, kita yang pertama yaitu kita akan membaca teks hadis dengan baik dan benar insyaallah ya. Nanti Ustaz contohkan, kemudian nanti kalian baca juga di rumah atau kalian ikuti setelah Ustaz membaca ya. An Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmizi wan Nasa'i wa qala Tirmizi hadis hasan sahih ya. Tadi matan hadisnya, sekarang kita ke terjemahnya dari Abu Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib ya, yaitu siapa itu? Yaitu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan kesayangannya ya, maksudnya cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, berkata, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, An-Nasai, dan At-Tirmizi berkata hadis ini hadis hasan sahih ya. Kemudian kalian baca di situ ada ininya ya, riwayatnya di bawahnya dari kitab mana aja ya, ada di sini bawahnya di bawah kuncet. Kemudian yang D mufradat ya, bisa kalian baca mufradatnya. Yang pelajari penjelasannya kalian bisa dibaca di sini, insyaallah jelas ya penjelasannya, pelajarannya apa aja. Kemudian ke poin yang ini, yang F, faedah-faedah hadis ya. Di sini ada 2 faedah hadis ya, yang bisa diambil ya. Apa yang telah ditunjukkan oleh lafaz hadis ini, yaitu hendaknya setiap orang meninggalkan perkara yang terkandung padanya keraguan kepada apa yang tidak mengandung keraguan. Jadi kalau misalnya ada perkara-perkara yang meragukan ya, perkara yang syubhat ya, kita tidak tahu asal usulnya, ragu, kita tinggalkan dengan perkara yang tidak meragukan, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, setiap orang diperintahkan untuk menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan stres ataupun kecemasan ya. Jadi
untuk kita jauhi hal-hal yang misalnya bikin kita stres ya. Misalnya kalah main game stres, udah nggak usah main game lagi ya, yang menimbulkan stres dan kecemasan ya. Kita cemas ya, dalam hati kita was-was seperti itu ya. Udah kita tinggalkan perkara-perkara yang membuat kita cemas ya, yang membuat kita stres ya. Sepertinya kita misalnya berkata yang tidak baik, nah, itu membuat kita cemas sebenarnya ya. Harapannya kita tinggalkan seperti itu. Semua kemaksiatan itu akan membuat kita stres, kemudian akan membuat kita kecemasan dalam diri kita, itu semua kita tinggalkan ya. Nah, lanjut selanjutnya anak-anak sekalian, ini yang catatan kaki. Nah, nanti setelah kalian menonton video saat ini, setelah komentar hadir di bawah ya, di kolom komentar, kalian baca ya matan hadisnya, terjemah hadisnya, kemudian penjelasan hadisnya, mufradat hadis dan faedah hadis yang diambil. Kemudian kalian lengkapi ini. Kalian isi di buku ini latihannya, yang poin G ini udah saya sediakan ya, kolom untuk latihan. Jadi kalian tidak perlu menyalin lagi di buku tulis, cukup kalian isi di sini. Nah ya, tapi pakai pensil terlebih dahulu ya, biar nanti kalau diperbaiki tidak kotor. Nah seperti itu, tidak banyak coretan ya. Kalian isi dengan pensil, tapi yang jelas nulisnya ya. Latihan pertama, tuliskan arti kata-kata berikut ini. Nah ini arti-arti kata ini nanti kalian cari ya di kolom di pembelajaran mufradat. Nah tulis terjemahnya apa. Yang kedua, lengkapilah hadis di bawah ini. Nah, kalian nanti akan ini ada hadis ya, ini bolong-bolong ya. Titik-titik ini kalian lengkapi dengan hadis yang sempurna ya. Kalian isi di sini. Yang ketiga, tuliskan 2 pelajaran hadis yang dapat dari hadis di atas. Nah, kalian bisa cari ya 2 pelajaran hadis ya, faedah hadis yang ada di hadis ini. Kemudian latihan yang terakhir. Nah, ini ada penilaian lisan. Nah, penilaian lisan ini nanti ya, insya Allah ada sesi berikutnya, pertemuan berikutnya. Yaitu kita menghafal hadis, kalian setor hadis Ustadz ya. Nanti ada mufradat dihafalkan ya, dan terjemahnya, kemudian teks hadis, kemudian ada terjemah hadis. Ini insya Allah tugas ini menyusul untuk berikutnya ya. Baiklah, insya Allah paham ya anak-anak sekalian. Jadi untuk pertemuan pertama ini silakan kalian pelajari, itu hadis pertama tentang tinggalkan hal-hal yang meragukan. Kemudian kalian isi semua latihannya kecuali yang terakhir ya, yang penilaian lisan itu nanti insyaallah sesi berikutnya ya. Insyaallah jika kalian telah menyelesaikan latihan tadi, insyaallah 70% kalian sudah memahami pelajaran hadis ini ya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari Ustadz ya untuk pengantar. Jazakumullah khairan, tetap semangat belajar, jangan bermalas-malasan ya. Manjada wajada, bersungguh-sungguh lah ya, dimanapun kita berada kita harus bersungguh-sungguh. Sekian dari Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.